Hai guys, di video kali ini kita akan beralih membahas film superhero-nya layanan streaming Amazon, yaitu The Boys. Mungkin kalian sudah tahu dan sudah nonton serial mereka. The Boys ini juga merupakan serial yang diangkat dari komik. Tapi buat yang belum nonton serial ini, sepertinya kalian benar-benar harus nonton, karena memang cerita yang disajikan berbeda sekali dari cerita film-film superhero mainstream. Serial The Boys ini menyajikan cerita bagaimana jika superhero yang kalian pandang baik selama ini ternyata tidak sebaik yang kalian kira. Nah, di serial ini juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana kalau Superman itu jahat. Tapi sekarang kita tidak akan membahas serialnya. Melainkan, di video kali ini Daily Screen akan menceritakan asal-usul terlahirnya sosok Homelander dan mengapa ia bisa menjadi superhero di komiknya. Jadi, Homelander adalah pemimpin dari kelompok superhero yang bernama The Seven. Nah, The Seven ini terinspirasi dari kelompok superhero DC, yaitu Justice League. Sebenarnya konsepnya sama seperti dunia superhero lain, tapi karakter Homelander ini adalah sisi gelap dari sosok pahlawan seperti Superman ataupun Captain America. Pembuat karakter ini memahami bahwa selama ini, superhero digambarkan baik hati, tulus, dan juga pembela kebaikan. Tetapi, superhero juga makhluk yang punya hati. Terkadang mereka pasti punya situasi yang sedang buruk. Nah, makanya lahirlah karakter Homelander ini yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kalau ternyata superhero itu jahat dan selama ini hanya pencitraan saja. Jika kalian bosan dengan superhero yang baik hati, maka serial The Boys ini bisa menjadi pengalaman baru kalian dalam menonton film superhero. Homelander ini sebenarnya bukanlah alien seperti Superman. Dia bisa mendapatkan kekuatan seperti Superman karena disuntikan sebuah zat yang bernama Compound V sejak ia masih bayi. Ibu Homelander ini menderita cacat mental dan meninggal ketika melahirkan Homelander. Nah, sejak saat itu, Homelander ini dijadikan bahan percobaan dan jadilah dia kuat seperti sekarang. Oh iya, dalam laboratorium Homelander ini diuji coba, yang pertama kali berhasil menjadi manusia super tentu saja adalah karakter yang bernama Black Noir. Setelah itu, mulailah bermunculan manusia super buatan lainnya seperti Homelander dan juga karakter lainnya yang tergabung dalam The Seven. Kelompok superhero The Seven ini memang diniatkan menjadi superhero penolong manusia. Tapi sayangnya di setiap aksi mereka, bukannya memperbaiki keadaan, justru mereka semua ini memperburuk keadaan yang ada. Terutama karakter Homelander ini. Ia terbiasa memperlakukan manusia seperti binatang hanya karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa daripada yang lain. Homelander ini tidak segan-segan membunuh ataupun mengabaikan kejadian kecelakaan hanya karena dia tidak mau kerepotan. Bahkan Homelander ini dipercaya telah memperkosa istri dari Billy Butcher. Karakter Homelander ini diciptakan oleh Garth Ennis dan juga Derek Robertson yang awalnya sebagai karakter candaan saja. Homelander yang bergaya seperti Superman pertama kali muncul di komik The Boys bagian 3 yang dirilis pada tahun 2006. Sudah jelas karakter ini terinspirasi dari sosok Superman, namun dibuat versi kejam dan jahatnya. Mengapa begitu? Mungkin juga sebagai salah satu cara untuk menghindari tuntutan dari DC. Faktanya, Homelander ini jadi karakter terkuat di universe-nya The Boys ini. Penciptaan kelompok The Seven ini awalnya untuk mencegah serangan-serangan teroris di berbagai daerah. Tapi, rencana tinggal rencana. Semua aksi yang mereka lakukan justru memperkeruh keadaan saja. Seringkali kita melihat Homelander ini menggunakan kekuatannya ke sudut yang salah. Bahkan, justru membunuh orang-orang yang harusnya diselamatkan. Homelander adalah orang yang berkedok superhero, tapi sebenarnya dia adalah supervillain. Berbicara tentang kekuatan Homelander ini hampir mirip seperti Superman. Ia bisa memancarkan sinar X dari matanya, bisa terbang, kebal, daya tahan tubuh yang kuat, hingga teriakan ultrasonik yang bisa meledakkan kepala lawannya. Sudah kita singgung sebelumnya, Homelander mendapatkan semua kekuatan itu dari perusahaan yang membuat mereka yang bernama Fox American. Dengan zat Compound V ini, para superhero The Seven ini bisa menjadi manusia super. Nah, kekuatan mereka tergantung dosis yang diberikan oleh pembuatnya. Dan jangan lupa, hobi Homelander ini adalah membunuh orang. Ia tidak pernah mengampuni lawan-lawannya. Jarang sekali ada orang yang selamat ketika orang-orang tersebut berhadapan dengannya. Sudah jelas tidak ada belas kasih dari dirinya sendiri. Seluruh pikiran Homelander ini sudah terlanjur jahat dan memang ia layak sekali disebut sebagai supervillain yang berkedok superhero. Salah satu superhero yang mampu mengalahkan Homelander tentu saja karakter Black Noir yang merupakan percobaan pertama yang berhasil Fox American lakukan. Baik di dalam komik maupun serialnya, ceritanya berpusat pada misi balas dendam Billy Butcher kepada Homelander karena Homelander telah memperkosa istrinya.
Sekarang serial ini akan bergerak ke season 2-nya, dan kita semua tidak sabar menunggu cerita selanjutnya. Homelander dikenal masyarakat luas sebagai bayi alien yang turun ke bumi dan berdedikasi melindungi bumi, mirip sekali seperti cerita Superman. Padahal pada kenyataannya, Homelander adalah hasil percobaan menggunakan Compound V. Mereka bertuju disuntikan Compound V sejak mereka masih di dalam rahim atau ketika mereka masih bayi. Compound V merupakan zat kimia berbahaya yang diciptakan oleh ilmuwan Nazi untuk memberikan kekuatan super kepada manusia. Faktanya Compound V ini tidaklah sempurna. Setiap penggunaan zat ini ternyata juga memiliki efek samping kepada penggunanya. Seberapa parah efeknya itu tergantung pada susunan fisiologis orang tersebut dan berapa banyak dosis yang digunakan untuk pemakainya. Contohnya saja Homelander, ia diberi dosis yang sangat tinggi. Memang ia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi efeknya, ia memiliki sifat yang sangat jahat dan membuat ia tumbuh dengan standar moral yang rendah, juga memiliki kewarasan yang rendah. Homelander selalu menyebabkan kematian kemanapun ia pergi. Bahkan ketika ia ingin berbuat baik saja, ia selalu melakukan kesalahan dan sudah pasti mencelakakan banyak orang. Tapi lagi-lagi kejahatan mereka ini selalu terlindungi berkat Folk American ini memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Jadi apapun yang mereka lakukan, tentu saja itu adalah misi penyelamatan, dan kecelakaan yang terjadi merupakan insiden yang tidak bisa dihindari. Homelander adalah karakter yang pintar memalsukan suatu kejadian, dan juga ia sangat pintar berakting di depan kamera. Homelander memang kebal, tetapi ia juga kebal terhadap rasa kemanusiaan. Homelander tidak segan-segan menyakiti orang yang menghalanginya. Dia sangat terobsesi dengan kehidupan hedonisme, dan juga suka dengan kehancuran. Merasa ia paling kuat, membuat dia egois, serta tidak membutuhkan bantuan siapapun. Pada akhirnya, Homelander dan superhero palsu lainnya ini ingin menguasai dunia karena mereka menganggap bahwa mereka pantas untuk memimpin daripada orang-orang lemah di balik kursi pemerintahan. Di dalam komiknya, Homelander ini menyerang Gedung Putih lalu mencoba menguasai dunia. Ia tidak segan-segan membunuh superhero lain yang tidak ingin bergabung dengan dirinya. Nah singkatnya, Homelander ini menyadari ternyata Black Noir diciptakan untuk menghentikan dirinya ketika Homelander ini berada di luar jalur. Homelander menyadari bahwa ia telah dipermainkan selama ini. Pertarungan antara Homelander dan Black Noir berlangsung sangat sengit. Akhirnya, Homelander ini terbunuh dalam pertarungan tersebut. Namun sebelum itu, Homelander mengetahui bahwa selama ini, Black Noir lah yang lebih kejam dan sadis daripada dirinya. Karakter Black Noir adalah supervillain sejati yang bertanggung jawab pada kematian banyak orang selama ini. Sosok Homelander ini adalah psikopat yang sejati. Ia jahat, sadis, dan suka sekali membunuh orang. Tapi di balik semua itu, Homelander masihlah manusia biasa. Ia menjadi sosok jahat dan tidak terkontrol memang karena jiwanya yang terganggu karena cara ia dibesarkan memang sudah salah. Sejak bayi, ia sudah dibesarkan oleh Folk American dan ia tidak benar-benar tahu bagaimana rasa kasih sayang seorang ibu, bahkan rasa sayang sebuah keluarga. Pada akhirnya, Homelander ini masih memiliki moral. Sebelum kematiannya, ia ngeri dengan perbuatan jahat Black Noir yang selama ini ternyata memanipulasi dirinya. Homelander sadar bahwa sebenarnya ia bisa saja menjadi pahlawan sejati jika ia tidak dimanipulasi oleh Black Noir. Sekarang kalian sudah bisa menyaksikan serial The Boys ini di layanan streaming kalian masing-masing. Homelander diperankan sangat baik oleh Anthony Starr. Anthony ini sangat cocok memerankan Homelander. Seolah-olah, ia memang dilahirkan untuk memainkan peran Homelander ini. Ekspresi psikopat dengan ciri khas senyum yang mematikannya dengan mudah membuat bulu kuduk kita merinding. Rencananya, The Boys Season 2 akan segera dirilis dalam waktu dekat. Jika kalian belum nonton Season 1, segeralah untuk nonton serial ini agar nyambung dengan Season 2-nya nanti. Oke guys, itulah tadi sekilas asal-usul Homelander si Superman jahat. Jika kalian ingin menambahkan atau memiliki pendapat lain, segera tambahkan di kolom komentar di bawah dan akan kita bahas bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video tiap harinya. Thank you guys.